Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, Siapakah Aku? Kita buka kitab suci kita, Bapak Ibu, di dalam kitab Matai atau Matius pasal 16, dan kita akan membaca mulai ayat 13 sampai ayat 20. Saya ulang, kitab Matai pasal 16 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, sebagai anak manusia, orang-orang menyebut, siapakah aku? Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanan Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, dan kamu menyebut, siapakah aku ini? Dan seraya menanggapi, Simon Kefa berkata, engkaulah Hamasya, putra Elohim yang hidup. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yona, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di Syamayim. Dan aku pun berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Kefa, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun kehilatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamayim, dan apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di Syamayim, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di Syamayim. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua Sang Mesias. Sampai di sini pembacaan kita. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesua ingin mempertegas tentang siapakah dirinya. Karena dari sejak zaman dulu, pada masa Yesua ada di dunia ini, orang ternyata masih belum paham. Makanya Yesua meminta ketegasan kepada murid-murid inti. Dan ternyata murid-murid itu memberikan banyak tanggapan, saudara-saudara, berdasarkan masukan yang datang dari luar. Dikatakan ada yang menyebutnya sebagai Yohanan Pembaptis, tetapi di pihak lain ada Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Jadi orang-orang pada waktu itu juga simpang siur. Yesua itu siapa sebetulnya? Walaupun pada akhirnya mereka tahu bahwa Yesua itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Bukankah di hari-hari ini juga kita sering melihat ada orang-orang ketika ditanya Yesua itu siapa? Ada yang mengatakan, oh Yesua itu hanya utusan. Ada juga yang mengatakan, oh Yesua itu juga sama dengan Yesus, sama juga dengan Isa. Macam-macam, saudara-saudara.
Bahkan ada yang mengatakan Yesua itu anak pelacur. Ada juga yang mengatakan Yesua itu tidak atau bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak bisa menerima Yesua karena dia seorang pembohong. Macam-macam, saudara-saudara. Nah, kalau pada hari ini, di jam pagi ini, Yesua tanya kepada saudara, menurut kamu siapakah aku? Barangkali kalau jemaat Aleph Tau pasti akan mengatakan, Yesua adalah Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan ucapan ini, saudara-saudara. Tetapi cukup aneh kalau saya melihat di luaran sana, ada orang yang sudah mati-matian memanggil nama Bapa Yahweh, dan akhirnya terus masuk lebih dalam mengenal nama Yesua, tetapi tidak lama menolak memanggil nama Bapa, menolak Yesua. Jadi berantakan semuanya, saudara. Nggak usah punya kepercayaan, jadi orang kafir sekalian. Daripada nggak selamat, saudara-saudara. Karena saya memiliki iman bahwa keselamatan itu satu-satunya hanyalah melalui nama Yahweh. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun dengan perak, tetapi dengan darah Yesua, darah yang suci, darah yang tidak berbuat dosa. Nah, kalau saya lihat di sini, saudara-saudara, maka dari apa yang kita perhatikan ucapan Kefa, saya hanya berkata begini, milikilah kebanggaan menjadi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach. Saudara jangan malu. Saya sering melihat orang-orang yang untuk menunjukkan imannya kepada orang lain, itu malu, saudara-saudara. Bahkan kalau disuruh berdoa, saya sering mendengar sih, disuruh berdoa kebetulan imannya bukan dari kita gitu ya. Saudara akan berkata begini, maaf saya berdoa tetapi memanggil nama Bapa Yahweh ya. Kenapa saudara mesti minta maaf? Saudara salah apa minta maaf? Kenapa saudara tidak berkata, saya akan berdoa dengan nama Yahweh, itu iman saya. Anda bersedia atau tidak? Hanya seperti itu saja, saudara. Kalau bersedia ya puji Tuhan, kalau tidak bersedia, saudara tidak salah. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau saudara berkata, mohon maaf, loh, kenapa saudara mensejajarkan Yahweh dengan sebuah kesalahan? No. Kalau saya tidak mau seperti itu, maaf ya, saya tak panggil nama Bapa Yahweh. Tidak, saya tidak salah kok. Saya kalau berdoa, saya akan memanggil nama Bapa di dalam Yesua HaMashiach. Anda suka saya doakan, tidak juga tidak masalah. Jadi kita tetap tidak salah, saudara-saudara. Nah, ini di poin yang pertama, milikilah kebanggaan sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Bahkan saya katakan kita disebut sebagai mempelai HaMashiach. Lalu sekarang, bagaimana kalau saudara ditanya di luar sana, gerejamu di mana ya? Lalu, apa jawab saudara? Ya, kalau saya sih di Aleph Tau. Aleph Tau itu apa ya? Kok aneh?
Yaitu yang dulu namanya Alfa Omega. Jadi jawabannya itu seperti tidak ada kebanggaan, saudara-saudara. Kalau saya ditanya, saya akan menjawab dengan rasa bangga. Misalnya saya jemaat, saya akan berkata, gerejamu di mana? Oh, gereja saya di Aleftau. Saya akan menunjukkan, inilah kebanggaan saya. Ingat saudara, kehilat ini bisa kita dapatkan itu dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Perjuangan iman bisa kita dapatkan kehilat ini. Itu sebabnya saudara mesti bangga memiliki kehilat yang seperti ini. Amin. Orang yang punya gereja kecil saja bangga kok, apalagi kehilat kita cukup besar. Jadi kita mesti bangga, saudara-saudara. Saya juga bangga loh, Tuhan berikan kepercayaan untuk saya menggembalakan jemaat seperti saudara. Saya bangga banget. Kenapa? Karena saudara itu bukan orang-orang bodoh. Di mata saya, saudara itu adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi saya bangga. Di mana-mana saya selalu membanggakan jemaat Aleftau yang Bapak Yahweh percayakan kepada saya. Dan bagi saya, saudara adalah mahkota. Makanya di sini saya tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Di mata saya semua sama. Karena saya melayani jiwa-jiwa, bukan melayani ekonomi. Nah, saya pernah mendengar ada orang yang konseling dengan saya, dia tidak sependapat dengan prinsip yang ada di gerejanya. Nah, saya selalu mengatakan begini, kalau kamu tidak merasa sejahtera di situ, lebih baik keluar. Daripada kamu ada di situ, tapi kamu selalu saja mengkritik, kamu malah dosa. Jadi, carilah tempat di mana kamu sejahtera, sehingga kamu tidak akan kemasukan energi negatif. Itu saran saya kepada orang yang sedang katakanlah tidak sependapat dengan prinsip di gerejanya, tetapi dia masih di situ. Kan akhirnya ibadahnya nggak tenang, saudara-saudara. Betul nggak? Orangnya ada di situ, tapi menolak semuanya. Musiknya ya dicela, kemudian singer leadernya ya dicela, orang-orang yang ada di sekitarnya juga dicela. Lah ngapain di situ kalau begitu, saudara? Saudara nggak akan dapat damai sejahtera. Dan ibadah seperti itu tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan saya katakan itu dosa. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya juga perlu memberikan penekanan kepada saudara. Kenapa ada orang yang minta dibaptis, tapi kok malu, tapi kok takut? Lalu yang ditakutkan itu apa? Wong kita ya tidak minta makan sama orang lain. Betul ya saudara? Kalau saya kok sifatnya begitu? Saya dibaptis, iman saya ada di situ, saya mau disebarluaskan kemanapun, oh saya tidak takut. Karena memang itu iman saya. Toh saya juga tidak minta makan sama mereka kok. Apa yang ditakutkan? Nah itu sebabnya saudara, kebanggaan kita terhadap Tuhan, itu bisa terlihat dari sikap kita saat kita menunjukkan iman kita kepada orang luar. Saya tidak pernah lalu berkecil hati, lalu merasa, aduh kayaknya kok aku kasihan banget ya, jadi orang yang beda sendiri. Kalau saya tidak. Inilah iman saya. Saudara kan lihat, pernah nggak saudara lihat saya khotbah di luar sana, yang
memanggil nama selain Yahweh dan Yeshua? Pernah saudara lihat? Enggak pernah kan? Apalagi khotbah kematian, pakainya speaker toa. Oh, satu kampung dengar semua. Saya selalu memanggil nama Yahweh dan Yeshua dengan rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena saya sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Saya yang seharusnya jebur masuk neraka, tetapi Tuhan angkat luar biasa. Jadi jangan kita malu, jangan kita takut menunjukkan iman kita. Sekalipun konotasi takut di sini yang saya maksud adalah kita kalau nggak setuju kita berantem. Oh, bukan itu. Yang dimaksud tidak takut itu artinya saudara tidak takut dikucilkan. Saudara tidak takut dijauhi orang atau berkat saudara menurun. Jangan takut. Kalau bisnis saudara ditutup, saya katakan Tuhan yang akan buka. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menutupnya. Karena penentuan kesuksesan saudara bukan ada di tangan manusia, tetapi ada di tangan Bapa Yahweh. Nah, oleh karena itu, kenapa kok kita perlu bangga dan bersyukur kita punya Sang Pencipta yang bernama Yahweh, dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia. Yeshua pernah mengatakan, bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di Syamayim. Saudara yakin gak sih kalau nama saudara tertulis di Syamayim? Amin. Nah, kalau saudara yakin, jangan saudara menyangkali Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan saudara. Jangan karena kekayaan, jangan karena menikah, jangan karena ini dan itu saudara jual nama Bapa Yahweh dan Yeshua. Paham Bapak Ibu? Berbanggalah karena namamu tertulis di Syamayim. Lalu, bagaimana seandainya saudara ditanya saat saudara ada di dalam bus atau di pesawat? Saudara ditanya, gerejamu di mana? Gembalamu siapa? Ajaranmu seperti apa? Oh, itu buat saya sebuah pertanyaan yang istimewa, saudara. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Ditanya, gerejamu di mana? Ya, kalau gereja saya, mungkin saudara tahu di Tuguwolu. Nah, itu gereja saya. Gembalanya, ya gembalanya Lukas itu loh. Tapi sayangnya kok dia nggak sekolah ya. Jadi ya gimana lagi? Kenapa nggak ada kebanggaan, saudara-saudara? Saya kalau ditanya, bagaimana dengan jemaat? Oh, bagi saya jemaat Aleph Tau itu luar biasa di hati saya. Hati saya itu terisi begitu banyak jiwa-jiwa, dan jemaat di sini adalah jemaat yang sangat saya sayangi. Saya bangga dengan saudara. Nah, inilah yang saya katakan, kita perlu memiliki kepercayaan yang luar biasa tentang siapa sesembahan kita. Hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana seandainya saudara pergi ke rumah teman. Ini tak ajari mau gak saudara ya, caranya begini saudara. Kalau saya pergi ke rumah saudara,
saya tidak akan berdoa hanya karena mengkuduskan rumah, tidak. Tetapi setiap kali saya masuk ke rumah jemaat, batin saya itu selalu berkata begini, ya Bapak Yahweh, berkatilah rumah ini. Berkati semua orang yang ada di rumah ini. Nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Dalam hati saja, saudara. Saya kalau pergi kemana-mana selalu begitu. Ya, tak kasih tahu. Ini sikap saya di mana-mana. Begitu saya masuk, saya selalu berkata, ya Bapak, berkatilah rumah ini. Buat mereka mengenal Engkau. Kalau mereka belum kenal Bapak Yahweh, ya. Saya selalu berkata begitu. Supaya apa? Supaya di samping kita memancarkan energi positif karena kita mendoakan, dan kalau doa kita dikabulkan oleh Bapak Yahweh, orang yang ada di rumah itu bertobat gak? Bertobat. Misalnya saya pergi ke toilet, saya pun akan berdoa, ya Bapak, berkatilah kamar mandi ini, berkati air ini, supaya kalau orang mandi di sini orang merasakan kesegaran, merasakan damai sejahtera, dan hidup mereka menjadi penuh dengan berkat. Buat mereka mengenal Engkau. Kalau saya tumpang tangan, saudara, airnya. Coba saudara praktek. Mau? Ya, praktekkan. Karena energi yang ada di tangan saudara itu akan transfer ke dalam air. Tidak mustahil orang itu bisa dipanggil Tuhan untuk menerima pertobatan saat dia mandi. Akibat air bak mandi yang saudara doakan, begitu orang mandi dia kaget. Ya Tuhan, saya kalau mati selamat enggak ya? Siapa yang menyelamatkan saya? Itu bisa loh saudara. Nah, coba saudara praktek seperti itu ya. Nah, saudara yang terkasih, begitu juga ketika saudara menerima berkat dari siapapun. Ayo, kalau saudara yang punya toko, pernah nggak saudara waktu konsumen itu datang dan membeli barang yang ada di dalam toko saudara, kemudian saudara berkata, Bapak Yahweh berkatilah orang ini. Tuhan buat mereka bisa kembali lagi menjadi konsumen saya berikutnya. Ayo saudara, pernah gak berdoa seperti itu? Ya. Kenapa kita perlu mendoakan? Karena dia yang ngasih berkat untuk kita. Paham Bapak Ibu? Sama seperti saya, ketika saya mendapatkan berkat, baik itu dari kehilat ini, maupun dari orang-orang yang langsung memberikan kepada saya, sebelum berkat itu saya buka dan saya pakai, selalu saya mendoakannya. Tidak pernah saya main buka, kemudian saya masukkan ke dompet, tidak. Tetapi yang saya lakukan, saya selalu tumpang tangan di amplop itu dan katakan, Bapak Yahweh, berkatilah orang ini yang sudah memberkati saya. Buat mereka semakin bertambah kaya, semakin banyak mujizat. Kenapa? Karena saya tahu, saya dikasih makan sama saudara. Baru setelah itu saya buka. Apakah langsung saya ambil? Tidak. Saya hitung dan saya ambil 1/10-nya. Saya kembalikan menjadi milik Tuhan. Itu sikap saya. Dan sikap ini sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun, saudara. Dari sejak saya bertobat, saya sudah melakukan ini. Coba saudara lakukan dan lihat hasilnya. Saudara akan menjadi semakin diberkati. Karena saya mencontoh apa yang Yesua lakukan.
Coba saudara perhatikan ketika Yesua menerima 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesua ngegrundel lalu berkata, orang segini banyak 5 roti dan 2 ikan. Ini orang ribuan loh. 5 roti, 2 ikan mana bisa. Mau dicuil-cuil saupil-upil ya tetap enggak bisa. Apakah Yesua berkata begitu? Ternyata tidak, saudara. Sekalipun pemberian itu sedikit, dia terima dengan ucapan syukur. Saya bacakan ayatnya ya. Sehingga apa? Sehingga anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan, diberkati enggak? Diberkati sampai sisa 12 bakul. Ayo coba saudara renungkan. Sisa 12 bakul itu untuk siapa? Kalau tafsiran saya, ini saya menduga-duga, sisa 12 bakul itu pasti akan diserahkan kepada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Sekalipun pemberiannya sedikit, kalau diterima dengan rasa syukur dan penuh berkat kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh akan memberkati orang yang memberi sekalipun sedikit. Nanti akan menjadi semakin bertambah besar. Makanya saya katakan, Tuhan berkatilah orang-orang yang sudah memberkati saya. Kenapa? Karena orang itu punya kemurahan hati. Kenapa saya selalu berkata, oh saya bangga dengan jemaat Alefto? Karena saya dikasih makan sama saudara. Betul tidak saudara? Saya kan gak kerja. Kerja saya adalah menyiapkan materi dan memberi makan rohani kepada saudara. Saya tidak kerja dunia. Jadi saya secara fisik, saya dikasih makan sama saudara. Dan kalau saya dikasih makan, maka saya harus memberitakan kebenaran. Sekalipun itu bertentangan dengan pengajaran pada umumnya. Seperti tentang nama Bapa Yahweh, tentang Yesua, tentang 7 hari raya dan sebagainya. Ya terserah orang bisa terima ya syukur, tidak juga tidak masalah. Nanti dengan berjalannya waktu kan mereka akan tahu. Tetapi saya punya beban moral. Saya dikasih makan, orang yang memberi makan saya harus selamat. Dan itu dari gembala yang menyampaikannya. Itu prinsip saya. Saya akan bacakan ya di Lukas 9 ayat 16-17. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, dia memberkati dan memecah-mecahkannya, serta memberikan kepada murid-murid untuk menyajikannya kepada kerumunan orang itu. Mereka pun makanlah, dan semua orang menjadi kenyang, dan potongan-potongan yang berlebih dikumpulkan oleh mereka sebanyak 12 keranjang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita katakanlah dapat berkat kok cuman sedikit, saudara kerja hari ini berkatnya sedikit misalnya, jangan gersula, tapi bersyukur kepada Bapa Yahweh. Nanti karena berkatnya sedikit, anak saudara makan gak habis, lalu saudara berkata, kalau makan itu harus dihabiskan. Kenapa? Karena papa itu cari uang itu susah, tahu nggak? Itu kata-kata negatif itu masuk. Cari uang susah, cari uang susah, cari uang susah. Itu masuk ke alam supranatural dari anak saudara. Jadi lebih baik saudara katakan, dimakan ya, supaya kamu sehat. Itu akan lebih baik. Jangan kita berkata, kalau tidak dimakan, sayang papa cari uang susah.
Hati-hati saudara, kata-kata itu bisa ditangkap di alam supranatural. Nah, begitu juga saat berdoa, saudara juga harus berdoa dengan kesungguhan hati. Sekali lagi, jangan saudara minta izin. Izinkan saya berdoa sesuai dengan iman saya. Nggak perlu minta izin. Ngapain? Saudara sudah diperintah untuk berdoa, doa saja. Jangan sampai saudara membangkitkan kecemburuan Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha cemburu. Kemudian yang berikutnya, saya sampai hari ini masih mendengar ketika orang mengangkat telepon tidak menyampaikan salam sesuai kitab suci. Begitu ada telepon bunyi, halo, siapa ini? Apa? Kenapa tidak begitu diangkat? Shalom, selamat pagi. Coba saudara terima telepon saya, mesti ucapan pertama saya berkata, shalom. Saya nggak urusan itu orang agama lain, emang gua pikirin. Itu sikap saya, saudara. Selalu saya kalau menerima telepon, selalu saya berkata shalom. Kecuali kalau mereka berkata shalom alaiha, saya akan jawab wa alaiha shalom. Ya, tapi selalu yang singkatnya saya selalu akan angkat dan berkata shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu lebih sopan daripada halo, siapa ini? Itu kan nggak sopan, saudara-saudara. Di samping itu tidak menunjukkan iman kita. Ya. Jadi dari sikap kita akan ketahuan kita ini seperti apa dengan Tuhan. Ingat, Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Setan saja tunduk dan ketakutan dengan Yeshua, bahkan menyembah. Jadi setan kok malah lebih tahu ya daripada manusia. Setan ngerti kalau Yeshua itu adalah Yahweh sendiri, maka ketakutannya luar biasa. Sementara manusia dengan Yeshua malah menolak. Ini ngeri, saudara-saudara. Yeshua pernah berkata di dalam kitab Yohanan 8 ayat yang ke-24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Bahkan di pasal 14 ayat 8-9 dikatakan, Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Loh, ini bukti bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ini fenomena ini ngeri loh, saudara. Sementara orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua menolak semuanya, orang-orang Yahudi Mesianik yang tadinya menolak Yeshua, mereka menerima Yeshua. Jadi betul-betul di akhir zaman ini ada penampian besar-besaran. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, jikalau ditanya, menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan siapakah aku? Saya percaya dengan materi pagi ini, saudara pasti akan dapat menjawab dengan mudah. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.